Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anjarwati, NPM 20010081011 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai Al-Ma'ad. Adapun video ini dibuat untuk penilaian UTS pada mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Fatimah MPD. Adapun poin-poin yang akan saya bahas mengenai materi Al-Ma'ad adalah yang pertama, pengertian Al-Ma'ad, yang kedua, hari kebangkitan, yang ketiga, hari pengumpulan, yang keempat, hari perhitungan, yang kelima, hari penimbangan, yang keenam, hari melewati sirat, yang ketujuh, surga dan neraka, dan yang terakhir adalah syafaat. Yang pertama adalah pengertian Al-Ma'ad. Ma'ad berarti kembalinya kehidupan manusia setelah kematian pada hari kiamat. Berdasarkan prinsip ini, pada hari kiamat semua manusia akan dihidupkan kembali. Amal-amal perbuatan mereka akan ditimbang dan akan menerima balasan kebaikan atau keburukan atas perbuatan yang dilakukannya. Nah, pembahasan mengenai Al-Ma'ad ini dalam agama Islam adalah pembahasan yang sangat penting, sehingga pembahasan mengenai hal ini mencapai hingga sepertiga dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, hari kebangkitan. Dalam ajaran agama Islam, seseorang yang telah meninggal dunia akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah datangnya peristiwa kiamat yang sangat dahsyat. Hari dibangkitkannya umat manusia itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Muhammad Ahsan dan Sumiati mengatakan bahwasanya ketika hari kiamat datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan setiap manusia dari alam kuburnya di hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats untuk diarahkan menuju padang mahsyar berdasarkan pernyataan tadi. Maka Yaumul Ba'ats merupakan peristiwa yang terjadi di antara alam barzah atau alam kubur dan Yaumul Mahsyar ketika hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yang selanjutnya, pembahasan mengenai Yaumul Ba'ats ini sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 51 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis-suri fa idahum ila rabbihim yansilun, yang artinya, lalu ditiupkanlah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Quran surat Yasin ayat 51. Dan juga telah dijelaskan pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 6 yang berbunyi, Yauma ini yasturun nasu astatal yurau a'malahum, yang artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Quran surat Al-Zalzalah ayat 6. Yang ketiga yaitu hari pengumpulan. Di hari kiamat, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ketika hidup di dunia. Padang mahsyar digambarkan sebagai tanah rata berwarna putih yang belum pernah ditempati seseorang. Keadaan di tempat-tempat tersebut sangat mencekam dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberikan perlindungan kepada umatnya. Adapun Allah telah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, hunalika tatslu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, yang artinya di tempat itu padang mahsyar tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya dan lenyaplah dari mereka ada-adakan. Quran surat Yunus ayat 30. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika di padang mahsyar yang pertama adalah matahari didekatkan. Di hari kiamat, jarak matahari sangat dekat dan tidak ada tempat untuk berteduh. Saking teriknya, manusia akan tenggelam dalam keringatnya sendiri sesuai amalnya masing-masing. Yang kedua, manusia bertelanjang. Di padang mahsyar, semua manusia dari masa Nabi Adam hingga orang terakhir di dunia dikumpulkan tanpa sehelai benang pun menutupi tubuhnya, tanpa alas kaki dan dalam keadaan tidak disunat. Yang ketiga, penantian yang panjang. Saat itu manusia akan berdiri tanpa
keempat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Meski keadaan di padang mahsyar sangat mencekam, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba-hambanya yang terpilih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan-naungannya semata. Adapun 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah adalah yang pertama, imam atau pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seseorang perempuan yang cantik rupawan, lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinang air matanya. Nah, yang keempat adalah hari perhitungan. Pada hari kiamat nanti, seluruh umat manusia akan melewati rangkaian tahapan hingga akhirnya sampai menuju akhirat. Salah satu tahapan tersebut ialah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan segala amal manusia yang telah diperbuat di dunia. Yaumul Hisab terjadi setelah umat manusia dibangkitkan kembali pada hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar pada hari berkumpulnya atau Yaumul Mahsyar untuk menunggu putusan Allah mengenai baik buruknya amal perbuatan masing-masing. Setelah itu, proses perhitungan amal tiap-tiap orang atas amal perbuatan yang telah dikerjakan pun dimulai. Tahapan ini juga dilakukan dengan kesaksian anggota tubuh seperti tangan dan kaki. Dan yang terjadi pada hari perhitungan adalah jika selama hidupnya seseorang senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, proses perhitungannya akan berjalan cepat. Namun sebaliknya, jika selama hidupnya selalu berbuat maksiat, prosesnya akan terasa sangat lama. Pada Yaumul Hisab, Allah akan berlaku seadil-adilnya. Ada manusia yang melaluinya dengan mudah dan ada yang melaluinya dengan sulit, tergantung amal ibadah mereka masing-masing. Manusia tidak bisa mengada-ngada atau berbohong. Itu karena dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah bukan mulut yang berbicara, melainkan anggota tubuh lainnya. Adapun Allah telah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Perhitungan amal pada Yaumul Hisab didasarkan pada isi buku catatan amal yang diberikan kepada setiap manusia saat pengutusan amal. Proses penerimaan buku catatan tersebut juga berbeda untuk setiap manusia. Ada yang menerimanya dari sebelah kanan, kiri, atau belakang. Dan yang kelima adalah hari penimbangan. Hari penimbangan atau bisa disebut dengan Yaumul Mizan adalah hari penimbangan antara perbuatan baik dan buruk manusia sewaktu di dunia yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan manusia ditimbang dengan timbangan keadilan Allah agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan buruk yang telah dikerjakannya. Timbangan keadilan Allah tersebut memiliki ketepatan yang akurat, bahkan untuk menimbang perbuatan manusia yang terkecil sekalipun. Terkait keakuratan timbangan keadilan Allah tersebut sesuai dengan yang dinukil dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi wa yadha'ul mawazina qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasinin, yang artinya dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Melalui hasil timbangan dari Yaumul Mizan ini, Allah akan memberi
atas jembatan yang disebut dengan sirat. Sirat ini adalah jembatan untuk membawa mereka ke surga atau neraka yang wujudnya sangat tajam dan tipis, bagaikan satu helai rambut yang dibelai menjadi 7 helai. Manusia yang melintasi adalah orang-orang yang beriman, karena orang kafir telah terlebih dahulu masuk ke dalam neraka. Adapun bagaimana bentuk jembatan sirat itu sendiri, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sehingga dengan demikian sesungguhnya hanya Allah yang memiliki ilmu tentang hal tersebut dan tidak dapat diumpamakan dengan apapun karena keterbatasan ilmu manusia. Pada saat itu, manusia akan melewati sirat tersebut sesuai dengan kadar amalnya. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kedipan mata, ada pula yang melewatinya seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti angin dan ada juga yang melewatinya seperti seekor kuda yang berlari kencang. Yang lainnya, ada yang melewati sirat tersebut seperti menunggang unta, ada juga yang melewatinya dengan berlari atau dengan berjalan. Ada juga yang ketika melewatinya langsung disambar ke neraka jahanam dengan sekali sambaran. Tidak ada daya dan upaya manusia untuk memilih bagaimana cara ia melewatinya. Karena itu, semua akan bergantung dengan amal yang dimilikinya dan dikerjakannya selama di dunia. Cepat lambatnya seorang mukmin melintasi jembatan itu juga menurut cepat lambatnya ia ketika melaksanakan suatu ibadah atau syariat. Setelah manusia melewati sirat, maka manusia yang berada di suatu tempat yang disebut dengan Qitharah. Qitharah yaitu jembatan yang terletak di antara surga dan neraka. Di sini akan dikisos atau antara seseorang dengan yang lainnya. Kisos ini dimaksudkan untuk menghilangkan kedengkian, dendam, dan kebencian dalam hati manusia, sehingga saat masuk ke dalam surga seluruh mukmin telah melalui penyucian dan telah berada di dalam keadaan suci dari segala bentuk penyakit hati. Yang ketujuh adalah surga dan neraka. Menurut Al-Ghazali, surga dan neraka adalah tempat manusia di kehidupan akhirat. Surga baginya tempat yang penuh dengan kesenangan, sedangkan neraka tempat penuh kesiksaan dan kesengsaraan. Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Namun, pendapat tersebut disanggah oleh firqah Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka berpendapat bahwa surga dan neraka akan diciptakan Allah pada hari kiamat nanti. Namun pendapat ini salah sebab ada dalil-dalil yang sudah menjelaskannya, yaitu pada Quran surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi wasara'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya dan bersegeralah kamu mencari apapun dari Rabbmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 131 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, yang artinya dan peliharalah dirimu dari api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Adapun nama-nama surga dan neraka, yang pertama adalah Jannatul Khuldi, yang kedua Darussalam, yang ketiga Darul Muqamah, yang keempat Jannatul Ma'wa, yang kelima Jannatul An, yang keenam Jannatul Na'im, yang ketujuh Al-Maqamul Amin, dan yang kedelapan adalah Firdaus. Selanjutnya ada nama-nama neraka. Yang pertama neraka Jahanam, kedua neraka Lazza, ketiga neraka Hutamah, yang keempat neraka Sa'ir, yang kelima neraka Saqar, yang keenam neraka Jahim, yang ketujuh neraka Wa'il, dan yang terakhir adalah neraka Hawiyah. Materi yang terakhir adalah tentang syafaat. Syafaat artinya pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya. Sementara itu, Jalal ad-Din Rahmat dalam Rindu Rasul berpendapat bahwasanya syafaat merupakan bantuan dari Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah untuk meringankan atau membebaskan umatnya dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang mendapatkan syafaat, yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua pemimpin yang banyak beribadah kepada Allah, yang ketiga orang yang hatinya terikat oleh masjid, yang keempat dua orang atau lebih yang hatinya selalu menyayangi karena Allah,
itu tadi penjelasan mengenai Al-Ma'ad. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.